Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiyati samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ahli baiti thayyibin at-tahirin lasiyama baqiyatillahi fi ardi arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamihi dil fida wa sayyidati Fatimatu az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'il ahli baitihin nubuwah wa ma'dihir risalah wa anbiya ilahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqina wa syuhada'i wa solihina wa hasuna ulaika rafiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Seroja TV dimanapun berada, selamat sore, berjumpa kembali kita di tayangan Seroja TV, serunya obrolan para wanoja. Pada kesempatan hari ini, di sore yang sangat cerah ini, kita akan membahas tentang episode yang sangat spesial, ya, episode ke-46. Bertepatan hari ini dengan tanggal 20 Safar, bertepatan dengan hari Arba'in Imam Husain alaihi salam. Pada sore hari ini, sahabat Seroja TV, Bapak Ibu, para remaja putri dan remaja putra dimanapun berada, kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik. Hari ini kita kedatangan dua narasumber, kita akan berbincang-bincang, yaitu yang pertama Miss Aya Sofia Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Seroja TV. Yang akrab dipanggil dengan Miss Aya. Kemudian ada Teh Felicitia Rahmat, dengan panggilan kesayangan Teh Feli. Tuh anak-anak memfel. Betul ya. Apa kabar nih Teh Feli dan Miss Aya? Alhamdulillah. Aduh, senang akhirnya kita barengnya di sini. Ya ngobrol ya. Wah, iya, Udah kita lama sering banget. ngobrol. Ada setahun kali ya? Setahun lebih. Lama bener. Lama. Sahabat Seroja TV, hari ini kita akan membahas tentang, akan berbincang-bincang ya tentang apa itu Arba'in, mengapa orang-orang memperingati Arba'in. Nah, peristiwa Arba'in sendiri adalah hari ke-40 dari syahidnya Imam Husain alaihissalam. Mundur ke belakang dari peristiwa Arba'in ini sebelumnya didahului oleh peristiwa yang dikenal dengan Asyura. Saat ini Miss Aya nanti akan membahas tentang kajian sejarah peristiwa pertempuran Karbala yang dikenal dengan peristiwa Asyura. Miss Aya dengan latar belakang keilmuan sosial, beliau akan membahas secara keilmuan, secara metodologi penelitian, mungkin nanti akan disampaikan ya tentang fakta-fakta sejarah. Apakah memang peristiwa Asyura itu betul terjadi gitu. Kemudian mungkin nanti dengan ada bukti-bukti yang tersebar dimanapun ya, Miss Aya ya, terutama di Nusantara, bukti-bukti bahwa memang peristiwa Asyura itu benar terjadi adanya. Kita akan langsung mungkin Miss Aya akan menyampaikan fakta-fakta sejarah apa saja tentang Asyura. Silakan Miss Aya. Iya. Baik, sahabat Seroja, kebetulan karena sekarang sedang memperingati 40 hari ya dari peristiwa Asyura. Nah, jadi kalau misalnya di Iran sana sedang Arba'in Walk. Irak. Dari Iran ke Iya, Irak. dari Iran ke Oh, Irak. saya akan membawakan kajian secara ilmiah tentang peristiwa sejarah yaitu pertempuran Karbala atau yang dikenal dengan Asyura. Kita fokus apakah bahwa
peristiwa pertempuran di Karbala itu fakta atau opini. Nah, yang menarik adalah kita akan bahas dulu apa itu sejarah. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi fokus pada peristiwa terjadi di masa lampau. Nah, Karbala itu ternyata terjadi pada saat 10 Oktober, yaitu di 680 Masehi. Nah, artinya waktunya sudah diketahui, ada gitu waktunya. 680 Masehi, 10 Oktober atau 10 Muharram di 61 Hijriah. Nah, secara ilmu sejarah kita akan lihat unsur-unsur sejarahnya. Tadi ada waktu, kita sudah ketahui tadi 10 Oktober 680 Masehi atau 10 Muharram 61 Hijriah. Itu secara waktu. Ada ruangnya. Ruangnya di mana tempat peristiwa terjadinya? Yaitu di Karbala. Nah, kemudian ada unsur sejarah yang penting adalah manusianya. Manusianya apa? Saya kutip dari Wikipedia, itu ternyata pelaku sejarahnya itu banyak. Ada dua kubu, yaitu kubu Husain bin Ali beserta rombongan atau pengikutnya, dan juga ada kekhalifahan Umayyah. Nah, secara unsur-unsur sejarah, peristiwa Karbala sudah memenuhi unsur ruang, waktu, dan manusia. Ini ada di Wikipedia, silahkan searching. Nah, kemudian kita akan bahas juga tentang sumber-sumber sejarahnya. Nah, sumber sejarah tersebut ada berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada primer, sekunder, tersier. Kalau sejarah berdasarkan sifat, yaitu sistem sumbernya itu primer, berarti berdasarkan dari cerita atau kesaksian. Nah, sejarah menulis dan sampai sekarang itu belum ada bantahan. Jadi sumber primernya adalah pelaku yang pada saat itu masih hidup atau survive. Kalau misalnya dari sisi kubu Husain bin Ali itu ada anaknya yang selamat, ada anak yang selamat, ada pengikutnya yang selamat, ada saudara kandung yang selamat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sumber primer untuk diminta keterangan. Dan sumber sekundernya ternyata selain rombongan yang selamat, kemudian kan rombongan tersebut berdasarkan cerita dibawa walaupun dalam kondisi terantai tapi dibawa. Nah, sepanjang perjalanan itu tersebut kan pasti ada cerita. Masyarakat sekitar melihat, belum juga ditambah pasukan-pasukan, dan ternyata di kubu Umayyah juga ada yang berbalik untuk mendukung kubu Husain bin Ali. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sumber sekundernya. Nah, sumber tersier adalah yang menceritakan kembali, kemudian memberikan keterangan walaupun berdasarkan versinya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai sumber tersier. Berarti sebagai sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya, yaitu primer, sekunder, tersier, peristiwa Karbala sudah terpenuhi, sudah memenuhi syarat untuk mempunyai sumber-sumber sejarah berdasarkan sifat. Oke. Jadi valid ya, Miss Aya ya, secara memenuhi secara ilmiah itu memenuhi untuk syarat sebagai syarat. Betul. Terjadi memang ya. Nah, itu karena ada jadi sumber primernya ada, sumber sekundernya ada, kemudian tersiernya ada. Nah, sekarang berdasarkan bentuk tertulis, dan ternyata kan banyak sekali ya manuskrip-manuskrip yang menceritakan tentang peristiwa sejarah, peristiwa pertempuran Karbala. Kenapa saya bilang pertempuran bukan perang? Karena memang ada satu kubu yang tidak mempersiapkan untuk berperang. Berarti itu adalah pertempuran. Adapun misalnya opini, kita akan sudut pandang masing-masing, itu silahkan. Nah, kemudian sumber-sumber sejarah kita lihat dari secara bentuk ya. Ada bentuk tertulis, ada lisan, ada secara benda. Lisan tentu saja tadi yang bisa digunakan sebagai primer, sekunder, tersier. Nah, kemudian secara benda, ahli sejarah, kalau kita lihat di Google gitu ya, misalnya kita searching dimanapun, ternyata benda-benda peninggalan sejarah peristiwa pertempuran di Karbala
itu ada bendanya, ada pedang Zulfikar yang katanya terakhir kali dilihat pada saat pertempuran Karbala. Dan ada juga baju jirah, berarti secara benda itu ada gitu. Ditambah dengan sumber sejarah tadi yang bersifat primer, sekunder, tersier. Nah, itu. Jadi baik secara bentuk, secara sifat ternyata ada. Gitu. Nah, benda peninggalan pertempuran Karbala itu tentu sampai sekarang konon katanya ada di museum di Turki. Iya, katanya begitu ya. Tapi karena ternyata banyak ahli sejarah menulis itu, mengakui. Jadi tulisannya itu berdasarkan pendapat para ahli sejarah. Walaupun sampai sekarang kalau kita ingin tahu, katanya masih belum diketahui ya. Yang ada adalah replikanya. Tetapi replika tersendiri bisa dikatakan merepresentatifkan tentang benda peninggalan pertempuran di Karbala. Oke. Kemudian, nah, kenapa misalnya banyak sekali yang bisa bercerita tentang peristiwa pertempuran di Karbala? Ada rute yang dilewati, baik dalam perjalanan menuju Karbala atau kemudian pada saat ditawan. Nah, para saksi hidup dari pihak Husain bin Ali itu ternyata ditawan kan. Nah, ditawan otomatis kan ada persinggahan. Nah, ke berbagai kota. Nah, di situ banyak juga akhirnya yang saksi walaupun pro dan kontra, tapi ternyata dari yang pro itu melakukan pembelaan ya, bagaimana memperlakukan keluarga Rasulullah. Bahkan mereka semua protes bahwa tidak seperti itu memperlakukan keturunan dari seorang utusan dari Rasulullah. Itu cucu dan para pengikutnya gitu, bukan gerombolan atau orang-orang yang melakukan tindakan kriminal gitu. Dan ternyata dari yang protes tersebut bercerita. Nah, rangkaian cerita tersebut ternyata sampai ke kita saat ini gitu. Luar biasa ya misalnya, padahal itu kalau dilihat dari tadi salah satu syaratnya waktu kan ya, itu terjadi di tahun 61 Hijriah, sekarang sudah 1441 Hijriah, di abad ke-7 44 Hijriah. Itu berarti sudah lewat dari hampir 1.300 lebih ya. 1.000 lebih. Nah, kenapa kemudian kita bisa tahu? Karena tadi semua syarat terpenuhi, sumber-sumber sejarahnya terpenuhi, ada. Adapun pro kontra itu biasa gitu, secara keilmuan. Baru takut lupa tadi pas peninggalan. Ini ada tapi saya nggak tahu nih sekarang masih ada. Ada sih ya, itu tuh ada batu di mana kepala yang mulia Imam Husain diletakkan itu setiap tanggal 10 Muharram berdarah. Masih mengeluarkan darah. Berubah, saya punya lupa. Saya membicarakan juga mendidik, tapi saya lupa dia tuh apakah di yang di Turki kita terbuka atau yang di kan berapa kali ya di kepala beliau itu kan ada di Damaskus benar. Di Irak itu ada masjid namanya Hananah ya. Kalau orang Irak namanya Hanone. Masjid Hananah itu artinya weeping kalau bahasa meratap. Si masjid itu panggil Hananah karena dia tuh meratap dua kali gitu. Pertama ketika Imam Ali terbunuh kan disolatkan di sana. Ketika mau dibawa ke sana agak susah, tiangnya membengkok untuk membiarkan supaya bisa dilewati si ininya Imam Ali itu ya. Mereka membengkok. Ratap di pertama kali, dan yang keduanya ketika kepala Sayyidina Husain disimpan di situ. Itu ada zarihnya juga kecil di situ, kita bisa lihat di situ. Itu di situ simpan kepalanya. Nah, kalau ini mah katanya di gereja juga kan pernah disimpan juga sampai si pendetanya masuk Islam juga, karena dia melihat katanya ada cahaya yang keluar dari situ, dari box itu. Dia nggak tahu apa itu isi boxnya. Ada cahaya dan kok ada suara bergumam gitu. Kan sampai katanya ini bukan pemburu tentaranya Umar bin Sa'ad itu atau lain. Mereka tuh minum minuman keras ya, dengan dia di tengah-tengah situ ini Imam Husain apa itu, sampai mereka tuh agak takut karena katanya itu kepalanya itu bergumam melulu ya melaknat selama mereka takut. Mereka juga takut, dan ini pendeta ini yang menyelamatkan itu. Tapi anyway, yang tempat kepala Imam Husain itu dia selalu berdarah. Ketika Asyura sampai saat ini, waktu itu saya lihat terakhir kali itu masih ada sih video saya lihat, berubah emang. Seperti darah mengalir aja gitu ya, kayak darah mengalir.
dan saya yakin itu pasti wangi ya. Dan itu bukti juga ya, Secara spiritual masih juga ada itu di situ buktinya. Dan kalau ini asli katanya gitu, yang saya Ummu Salamah itu kan dulu dikasih ini pasir Karbala itu ya, Iya, itu kan berubah jadi darah. jadi Betul. darah. Kita juga kalau dapat yang aslinya banget kali mungkin berdarah juga ya. Dan Tapi itu juga ya, pendeta yang menyelamatkan kepala Imam ya Imam Husain itu juga bisa dikatakan Nah, dia di sebagai tersier sumber Sumber ya, tersier walaupun mungkin ya. ya sekunder, sekunder. Oh, karena sekunder di ya. Oh, saat dia yang audit sama nas walaupun juga ya? tidak menyaksikan, tapi di waktu Oh yang iya benar, berdekatan, benar-benar ya. dan kemudian akhirnya kan mendapatkan bukti ya, kalau kepala Imam Husain itu kan bisa dikatakan sebagai bukti Tidak otentik betul gitu. ya. Jadi kan Oh, pasti dia tuh sebenarnya melihat langsung ya. iya, walaupun tidak terlibat dalam pertempurannya, bisa dikatakan sebagai sumber sejarah Sumber juga, juga. gitu. Jadi kemudian dari riwayat tersebut, pendeta tersebut konon katanya selain menyelamatkan juga kan memperlakukan dengan baik ya. Dengan Nah baik, iya itu kan? juga berarti kan ada orang yang melihat Memperlakukan, bagaimana kepala ya beliau itu. Nah berarti kan itu termasuk saksi, berarti masuk ke dalam kategori sumber sejarah sumber juga. sejarahnya ya. Jadi, nah yang menarik gitu, kenapa bisa dikatakan bahwa peristiwa Asyura atau peristiwa Karbala ini merupakan peristiwa sejarah? Iya. Berarti kan ada sebuah penelitian. Penelitian tersebut, kenapa disebut penelitian? Nah, dalam sejarah ada yang namanya metode penelitian sejarah. Jadi penelusuran sejarah juga menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Nah, kita lihat apa saja gitu. Yang pertama itu metodenya adalah kritik dulu. Heuristik ya kalau nggak salah. Nah, itu adalah mengumpulkan bukti-bukti, bisa bisa diketahui bahwa heuristik itu pengumpulan sumber. Proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Ya berarti kalau misalnya ingin mengetahui benar atau tidaknya peristiwa pertempuran Karbala, kita kumpulkan sumber tadi, betul. sumber secara primer, sekunder, tersier. Nah, kemudian setelah itu ada diverifikasi, dikritik, benar tidak ini, untuk mencari yang valid. Nah, kritiknya itu verifikasinya ada yang internal, kemudian ada juga eksternal. Kalau internal itu lihat isinya, misalkan tadi benar tidak itu kepalanya kepala Imam Husain, Iya, betul. gitu kan. Terus berarti kan harus ada proses. Kalau sekarang apa sih dalam kedokteran Forensik, itu ya. forensik. Oh. Berarti dulu juga ada ya forensik Ya, ya. Ya itu berarti Sudah dengan ada. konfirmasi benar tidak kepala Imam Husain. Terus benar tidak meninggalnya itu Iya. dipenggal gitu, atau mungkin ya itu ternyata ada metode gitu ya. Nah, terus kemudian ada verifikasi eksternal, yaitu dari bahan-bahannya. Benar tidak kepala tersebut berasal dari pertempuran di Karbala. Berarti kan, nah kalau benar, berarti kan sudah memenuhi tuh verifikasi internal dan eksternal supaya objektif. Nah, jadi valid mungkinnya bisa valid. dipertanggungkan secara ilmiah fakta-fakta sejarah tersebut ya. Jadi ada kritiknya semuanya juga. Dan para ahlinya juga tidak satu ya, pasti banyak para ahli sejarah yang melakukan proses kritik terhadap bukti-bukti sejarah tersebut. Kemudian dari proses kritik atau verifikasi, kita akan ke interpretasi untuk menjelaskan tadi bukti-bukti sejarah. Benar tidak ini, nyambung tidak gitu kan dengan bukti yang ada. Kemudian misalnya peristiwa pertempuran Karbala, kemudian korbannya berapa puluh orang, benar tidak gitu kan. Nah, yang sekarang yang banyak menjadi sorotan adalah dari pihak Husain bin Ali tersebut kurang dari 1000 ya. Kurang dari 100. Iya, kurang dari 100 gitu ya. Ya saya masih mending gitu ya. Ternyata kurang dari 100, sementara dari pihak yang berlawanan ribuan bahkan puluhan ribu. Iya, betul. Berarti kan bisa dilihat dari korbannya berapa, persenjatanya seimbang tidak gitu. Nah itu baru kemudian dari situ kita melakukan, para ahli sejarah itu melakukan penulisan sejarah. Jadi tadi prosesnya itu dari pengumpulan data, dikritik, kemudian diinterpretasi, baru ditulis.
Kalau itu sudah memenuhi syarat, semuanya berarti valid gitu secara penelitian sejarah. Nah, ini. Oke, kemudian kita harus tahu bahwa banyak sekali para penulis yang sudah meneliti tentang peristiwa pertempuran di Karbala gitu. Nah, ada kalau misalnya semua juga sahabat Seroja googling tentang tulisan-tulisan ilmiah yang menceritakan tentang peristiwa Karbala, banyak. Saya juga sampai kaget sebanyak ini, baik itu dari dalam dan luar negeri. Kemudian contohnya misalnya kan ada Khalid Muhammad Khalid, itu meneliti. Kemudian kalau kita lihat juga ada siapa? Karen Armstrong juga menulis. Ya, dan banyak sekali penulis-penulis yang bahkan dari non-muslim ya, kalau kita non-muslim, non-Arab juga gitu, banyak yang menulis. Itu silakan misalnya googling, itu banyak sekali. Belum lagi tambah tulisan-tulisan yang misalnya dikatakan oke lah ini non ilmiah, tapi banyak. Kalau kita misalnya lihat gitu ya, tulis aja tentang peristiwa Karbala, itu lebih dari 100 ribuan. Jadi kalau misalnya itu dikatakan adalah fiktif, mungkin tidak akan sebanyak itu gitu. Nah ini jadi kalau saya melihatnya secara sejarah, maka ini memenuhi syarat ya, untuk bahwa itu memang betul terjadi. Betul, ya, itu adalah peristiwa sejarah gitu. Dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Menarik sekali ini obrolannya ya sahabat Seroja TV. Tetap stay ya, kita akan lanjutkan nanti obrolannya. Pasti info-info berikutnya dari Miss Aya ataupun dari Teh Feli nanti semakin menggugah, semakin menarik, mengungkap fakta apa sih yang terjadi sebenarnya di peristiwa Asyura dan Arba'in nanti ya. Ini sahabat Seroja TV, apa yang disampaikan oleh Miss Aya tadi memang betul-betul itu kajian ilmiah ya, yang memenuhi syarat bahwa fakta itu terjadi. Ini ngomong-ngomong Miss Aya ini, kita balik dulu sebentar nih. Miss Aya itu kan banyak banget nih ininya bahan, kemudian keilmuan juga mungkin memang latar belakangnya dari sosial ya, sejarah mungkin ya Miss Aya ya. Ngomong-ngomong ini Miss Aya itu selain latar belakang yang tadi, kegiatan sehari-harinya apa sih Miss nih? Jadi penasaran nih ya. Sahabat Seroja TV juga mungkin penasaran ini, mengungkap sejarah dulu siapakah Miss Aya. Aduh ya, kebetulan kalau latar belakang saya memang kalau keilmuan saya S2-nya dulu di UPI itu IPS karena belum ada penjurusan dulu itu. Jadi memang semuanya IPS aja. Baru kemudian ketika mau meneliti baru memilih konsentrasinya. Jadi kalau sekarang sudah ada ya pendidikan S2-nya sudah ada sejarah gitu. Nah, kemudian saya itu justru jadi guru itu nggak langsung, tapi dulu itu saya pekerja sosial. Ya, jadi latar belakang saya pekerja sosial. Nah, kemudian menjadi guru itu sekitar tahun 2006 sampai atau 2007 lah. Kemudian langsung sejarah. Guru sejarah ya. Ya, guru sejarah walaupun pada saat itu menggunakan kurikulum luar negeri gitu, bukan kurikulum Indonesia. Iya, jadi akhirnya nah, yang menariknya justru saya jadi cinta sejarah. Gitu. Nah, memvalidasi ini Miss Aya untuk sahabat Seroja TV, karena yang disampaikan tadi semua fakta-fakta dengan metodologi ilmiah yang memang betul gitu ya. Ini sekarang memvalidasi bahwa yang menyampaikan pun Miss Aya adalah latar belakangnya memang sejarah ya, secara keilmuan memang latar belakangnya sejarah dan mengajar sejarah juga. Dan yang menarik kalau misalnya kita menggunakan kurikulum bukan kurikulum Indonesia justru, misalnya kurikulum di luar negeri gitu. SMP kelas 1 itu sudah diberikan bagaimana memahami fakta atau opini. Itu SMP loh. Jadi ketika misalnya murid itu diberikan suatu tulisan atau ya mungkin kita bilang ini adalah peristiwa sejarah atau bukan, mereka tahu karena ada tahapan-tahapan apakah ini peristiwa sejarah atau cuman fiktif gitu. Jadi atau opini betul. Mereka jadi akhirnya dari SMP itu sudah mempelajari secara objektif gitu. Nah, itu jadi akhirnya saya jadi jatuh cinta dengan pelajaran sejarah gitu. Kemudian dari situ saya mulai mencari jejak-jejak sejarah
baik itu di Nusantara ataupun di luar negeri. Dan kebetulan saya juga punya banyak teman-teman. Nah ini misalnya data-data ini saya juga minta tolong ini. Coba saya ingin cek itu ke teman-teman. Ada Kang Aris Setiabudi gitu. Nuhun Kang Aris Setiabudi. Ada murid saya juga Muhammad Dafa. Makasih ya. Coba saya bilang tuh, tolong cari tulisan ilmiah tentang peristiwa Karbala. Banyak ternyata. Oke, akhirnya saya bilang banyak banget. Saya tulisan ilmiah ya. Tulisan ilmiah, karya tulis ilmiah. Terus saya bilang tuh minimal 2 aja deh. Ternyata banyak sekali. Gitu. Dapat juga Miss ini katanya. Waduh, saya bilang tuh ada skripsi, ada apa dan ada skripsinya ada iya. Luar biasa. Itu dari mahasiswa Universitas 11 Maret. Ya, itu. Jadi akhirnya wah, ini keren juga gitu. Terus saya bilang, "Coba Kang Aris cari saya minta tentang tulisan. Awalnya sih cuma tulisan tentang Karbala. Ternyata di Indonesia tuh banyak sekali. Kalau kita suka baca tirto.id, itu juga ada ternyata. Terus kayak misalnya koran-koran, baik itu saya lihat dari koran online tuh kayak Kompasiana, Republika, itu ada semuanya. Dan saya kemudian saya kumpulkan gitu. Saya print screen semua gitu. Dan ternyata lengkap. Jadi saya pikir, wah ini, jadi saya tertarik dengan peristiwa Karbala ini tentang apa sih gitu kan. Nah biasanya kalau saya ini ke murid-murid itu coba ya sebelum kita mempelajari satu peristiwa sejarah, kita mundur jauh ke belakang menggunakan timeline atau lini masa. Jadi biasanya kan murid-murid gitu, kalau sama Miss Ayah pasti aja belajar sejarahnya pakai timeline gitu. Pasti itu. Kenapa pakai timeline? Karena terbukti kelas 11 juga sekarang ketika kita hanya membaca, anak tuh lupa gitu. Iya, jelas. Tapi kalau menggunakan lini masa atau timeline, kita susun dari yang terawal sampai yang terakhir. Dan ternyata itu mengalami gitu ya. Ya, itu jadi akhirnya kan anak itu terbiasa menceritakan secara diakronik atau kronologis. Peristiwa utuhnya bisa mereka lihat itu, jadi secara keseluruhan. Nah, selalu bilang kalau pada peserta didik murid, bagaimana pelajaran sejarah ini yang didapat di kelas menjadi pembelajaran kehidupan. Karena apa yang terjadi sekarang adalah dampak dari kejadian di masa lampau. Dan kita harus menjadi pelaku sejarah. Ubahlah sekarang supaya kedepannya adalah menjadi hal yang baik. Nah, jadi kenapa tadi akhirnya saya tertarik juga terus ditelusuri peristiwa Karbala sampai ternyata pantas di dalam sejarah itu ada istilah sejarah itu selalu berulang. Betul. L'histoire se répète atau history repeat itself. Nah itu jadi karena kita tidak belajar dari sejarah. Nah semoga dengan belajar dari pertempuran di Karbala ini kita tuh jadi mawas diri ya untuk ke depan bahwa Islam. Iya Islam itu bahwa ternyata kita itu kita tuh harus jadi yang umat yang waspada gitu. Dan kita harus ingat, harus tahu diri ya bagaimana memperlakukan keluarga utusan gitu ya, cucu Rasulullah. Dan akhirnya bagaimana juga sekarang kita akan lihat ada jejak Karbala di Nusantara. Nah, saya itu menulisnya. Itu. Tadi kan Teh Feli membahas tentang ada peninggalan tuh masih di Damaskus ya Teh Ya, di masjid apa Damaskus. gitu yang ada batu tempat kepala mulia Imam Hussein ya. Nah, itu mungkin tadi jejak kita sekunder ya. Tadi apa ya? Bukti sekunder. Nah, bisa dikatakan itu adalah jejak peristiwa Karbala. Betul. Nah, ini kan ke Nusantara nih, ke negara kita. Jauh dari sisi timeline jauh banget kan dari 1444 sekarang ke 61 gitu. Kemudian dari tempat juga mungkin jauh kan. Nah, bagaimana peristiwa itu sampai kabarnya sampai ke masyarakat, ke warga negara Indonesia ini, ke negeri kita gitu. Kira-kira ada bukti-bukti apa nih yang tersebar di seluruh tulisannya ada di sini. Ada dulu ada fatwanya tapi lupa tulisannya udah lama sekali bahwa itu tempatnya tuh di mana. Mereka tuh berdiri di tempat di situ ada tulisannya bisa lihat ya videonya fotonya bukan video, dia tuh di foto situ ada tulisannya Masjid Karbala. Terus di bawahnya tuh Assalamualaikum di ya Bengkulu, Bengkulu Nusantara ya bukti. Kebetulan teman saya orang Bengkulu, jadi memang japri ke saya itu di sana. benar. Teman saya tuh Katolik gitu, tapi manggilnya kan Ayah gitu. Ayah, ternyata di saya juga ada gitu. Teman saya tuh orang Bengkulu padahal non Muslim gitu ya. Iya, Bengkulu, ada ini adab. Nah,
yang menarik kan tadi ada ya. fotonya kan itu. Jadi Masjid Karbala gitu ya. Memang di Karbala. Memang menarik ya. Contohnya gini. Tadi peristiwa Karbala itu di 680 Masehi. Konon katanya Islam ke Nusantara itu di tahun 1300 katanya gitu kan. Atau 1200 berarti kan abad ke-13 lah. Walaupun katanya ada jejak Nusantara, ada jejak Islam juga katanya di Pulau Barus gitu, di Kota Barus di Sumatera Utara itu sekitar kurang lebih abad ke-7 juga di masa yang sama. Nah, menarik sekali, memang jauh tapi kok ada. Nah, contohnya ada tradisi yang tradisi tadi ya, ternyata di Bengkulu ada tabot ya, atau tabuik gitu, tabot ya. Kemudian tabuik ada ya. Jadi ada juga yang jelas mungkin di kita tuh ada apa sih, yang tradisi ngarak itu kalau di Jawa gitu ya, suro gitu ya. Nah, di Sumatera Barat juga ada gitu kan, hoyak tabuik juga. Yang jadi di Kalimantan, kalau di Jawa Barat saya ingat gitu, kemarin itu tetangga saya membagikan kupon bubur asuro, bubur suro. Ternyata di Kalimantan juga ada. Jadi tradisi bubur suro, tabuik, terus kemudian Aceh itu apa sih namanya ya? Ada pokoknya. Jadi akhirnya ada, saya lupa. Ya, yang jelas kira pusaka. Yang intinya tradisi tersebut ternyata untuk memperingati peristiwa pertempuran di Karbala. Berarti kalau sudah menjadi tradisi, berarti sudah sangat tua dan itu sudah membudaya gitu kan. Karena turun-temurun dari leluhur. Saya jadi teringat Miss Aya, saya tuh pernah membaca satu novel ya. Ceritanya itu ada seorang pemuda yang ke Jawa merantau. Dia pulang, suatu saat dia akan pulang ke Bengkulu, orang Bengkulu. Dia pamit ke temannya, saya mau pulang pas nanti hari Tabot katanya. Karena mau di kampung dia itu, karena memang sudah tradisi kalau Tabot itu orang-orang datang, pulang gitu orang-orangnya. Mudik gitu lah kalau ini, karena pas perayaan Tabot gitu. Berarti memang jejak di Nusantara pun banyak sekali ya Mas Ayah. Itu kalau misalkan ya dikatakan sejarah menulis bahwa Kerajaan Majapahit itu di tahun 1400 misalnya. Nah, ini berarti lebih tua lagi ya. Lebih tua lagi misalnya gitu. Jadi jejak-jejak peristiwa Karbalanya lebih dulu ada di Nusantara. Itu juga saya terus telusuri, saya terus konfirmasi, saya cari juga. Nah, ternyata banyak. Jadi dan saya pikir sekian banyak data, sekian banyak tradisi itu tidak sangat kalau misalnya dinafikan itu sayang gitu. Sementara ini kan kita bisa bilang ini bukti nyata gitu. Nah, itu kalau memang itu tidak ada peristiwa Karbala, mungkin tidak akan ada tradisi itu. Betul. Nah, walaupun itu mungkin cerita atau apa, entah itu mungkin bukan tersier lagi, entah sekian banyak itu kan tersiernya, tapi itu ada dan kita tidak bisa menafikan hal itu. Itu secara ilmu sejarah. Kalau betul ya. Tapi Miss Aya ada kemungkinan begini mungkin ya, tradisi bubur suro misalnya ya, di masyarakat Sunda, Jawa juga ada ya, atau tadi perayaan Tabot, perayaan Tabot ya disebutnya tabuik itu. Mungkin generasi-generasi sekarang itu tetap mengikuti tanpa tahu asal usul ceritanya itu tentang apa mungkin. Iya, betul. Apa kira-kira yang harus, karena itu kan literasi ya, sejarah kita harus cari, harus baca gitu ya. Ini untuk generasi-generasi anak sekarang, apa kira-kira? Kayak ini tradisi Muharram, Safar gitu ya. Nah, kalau yang orang-orang tua dulu sih mereka udah tahu mungkin ya gini. Oh, jangan mengadakan acara bulan Muharram ini, jangan ini Muharram Safar kan pamali jangan hajatan, jangan misalnya pindah rumah segala macam gitu. Ya kalau yang orang dulu mungkin oke, tapi kan pasti generasi saya misalnya sok pinter ya kan. Kenapa kayak gitu? Mana ininya? Bukan apa sih dalihnya, bahkan gitu. Makanya mereka bilangnya gini, pamali gitu ya. Untuk simpelnya orang pamali. Sial gitu saya, untuk menghindarkan kesialan, karena orang kita segera kita mah orang kasial mah sieun gitu ya. Kita takut kalau untuk ditanggung sial mah. Jadi mungkin caranya untuk masukkan ke situ tuh dengan ngomong itu sial pamali. Karena kalau dikasih bukti ini mereka agak susah ya. Mungkin saya kritis gitu, terlalu kritisnya teh yang so kritis teh, padahal mah mereka juga nggak tahu. Nah, mungkin menurut saya di situ juga mereka masukinnya ya. Dan nah kemudian yang di bawah-bawahnya udah kata orang tua nggak boleh gini ya. Mereka akhirnya kan alhamdulillah juga gitu, meskipun mereka nggak tahu. Nah,
saya tuh mau kembali ke tadi kata Miss Aya, kita tuh bagaimana cara memperlakukan Rasulullah ya. Dulu ada hadis imam lupa ada narasi, ada sebuah riwayat saat itu Imam Ja'far As-Shadiq sedang membawa tongkat, itu tongkat Rasulullah. Terus ada para sahabat yang ada orang-orang yang zaman itu tuh, mereka menciumi ini ya, wah gitu apa tongkat yang digunakan. Terus menurut Imam, kenapa kalian menciumi itu? Ini kan peninggalan Rasulullah gitu ya. Iya, kalian menciumi benda mati, tapi kalian tidak menghargai cucu dari Rasulullah. Imam Ja'far sendiri kan itu cucu ke-6. Nah, orang tuh kadang seperti itu. Jadi mereka tuh bertabaruk ke ini ya, misalnya ke benda mati ya, itu mungkin di sana di Damaskus ada ini ada ada batu tadi yang mengeluarkan wah gimana gitu ya, padahal mungkin ada turunan Nabi, turunan Imam Husain yang ada di situ, mungkin terluntar, bukan terluntar, kita tidak memperhatikan kebutuhan mereka gitu, kita nggak tahu ya itu, padahal harusnya itu yang harus kita perhatikan tuh, jangan ke benda-benda. Kebanyakan kita tuh lebih ini ke benda gitu ya, benda mau ini gimana, ini tuh ini dulu ini gitu, ada ininya, ada emang seperti itu ya. Orangnya ya, ada memperlakukan gitu ya, manusia sama manusia juga dia, sama manusia dulu gitu. Harusnya ya yang diperhatikan. Ya terus terang sih, ketika saya menelusuri peristiwa pertempuran Karbala itu, saya juga sampai berpikir ini tuh nyata gitu, maksudnya. Saya ingat pertanyaan Miss saya dulu, ini ada orang sadis itu ya, bingung gitu kan, masuk kita orang secara non akademis kita bertanya ada gitu yang kita orang beradab asal nggak masuk akal gitu ya, gitu kayaknya gitu ya. Jadi saya juga suka, aduh sebentar, kalau misalnya ini manusia, saya bilang gitu kan, ini cucu Rasulullah gitu iya, bukan hanya manusia biasa. Iya, cucu Rasulullah ya, oke lah, manusia sudah mah tidak seimbang. Kalau kita dibilang pertempuran tidak seimbang gitu kan, terus ini memperlakukan, saya baca itu di banyak literatur, yang laki-lakinya semua dipenggal ya? Semua habis. Kemudian kecuali satu ya, karena sakit, karena sedang sakit. Dan beliau adalah jelas cucu ya, keturunan langsung dari, keturunan langsung kan dari Rasulullah juga. Nah, terus kemudian saya juga baca literatur, si kepala tersebut katanya dibagi-bagikan. Jadi ada suku ini bawa sekian kepala suku ini. Terus saya sampai ini nyata gitu kan, maksudnya ini manusia. Ya itulah, tapi mungkin tadi kenapa misalnya generasi sekarang itu harus mau meneliti. Ya syukur-syukur kalau langsung ke tempatnya. Karena saya juga kebetulan seorang profiler juga diajak untuk menelusuri sejarah langsung ke tempatnya. Dari tempatnya kan beda ya feel-nya gitu lah. Iya, nah itu kalau bisa sih memang generasi sekarang itu memang diberitahu, kemudian diambil hikmahnya gitu, untuk ambil sisi positifnya. Ya kalau bisa sih nelusur langsung ke tempatnya. Semoga kita semua bisa menelusur langsung, nalar gitu. Kalau saya itu saya langsung ke tempatnya, semoga gitu. Iya. Luar biasa ya sahabat Seroja TV, apa yang sudah dipaparkan oleh Miss Aya tadi, membuka kembali ya labirin-labirin kesadaran kita bahwa peristiwa Karbala itu memang nyata terjadi adanya. Mau dibuktikan dari sisi manapun, apalagi ini secara ilmiah sudah terbukti memang segala unsur untuk itu disebut sebagai sejarah yang faktual itu memang terpenuhi semuanya. Menarik sekali ya, Miss Aya, luar biasa. Dan itu kalau memang ada yang pro juga atau ya, kontra, justru itu adalah sempurna. Betul. Jadi kan semuanya mengumpulkan bukti itu sempurna. Ada pro dan kontra. Kalau sejarah itu memang seperti itu. Ada dua sisi mata uang dan itu harus dipelajari. Selanjutnya tergantung hati nurani mana yang mana. Betul ya. Hati nurani kita yang memilah. Akal yang menjadi pembeda. Betul. Nah, itu tadi kita berbicara tentang peristiwa Asyura. Sahabat Seroja TV, hari ini kebetulan kita bertepatan dengan 20 Safar, bertepatan dengan Hari Arba'in saat ini untuk penayangan Seroja TV hari ini. Semoga keberkahan Hari Arba'in diluaskan untuk kita semua dan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menapaki jejak-jejak peristiwa itu. Nanti kita ziarah, bisa diberi kesempatan ziarah langsung ya. Nah, mengenai Arba'in itu kan kalau kata tadi Miss Aya, biasanya kalau belajar sejarah itu harus timeline harus lengkap ya, mundur ke belakang. Ini tadi dari peristiwa Asyura.
hari ini adalah arba'innya Imam Husain alaihi salam, artinya 40 hari sejak kejadian 10 Muharram. Nah Teh, ini ke Teh Feli nih saat ini. Kira-kira Teh kalau yang di peringatan arba'in ini apa saja sih yang terjadi ya itu di kota Karbalanya saat ini mungkin ya. Saya tuh pernah googling Teh bahwa ada satu gathering katanya kalau di Google tuh ya disebutnya the world's largest gathering in numbers, artinya memang paling besar, perkumpulan manusia paling besar dalam satu saat yang sama gitu, berkumpul di satu tempat gitu ya. Selain haji ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan ibadah haji juga dalam jumlah jauh sekali ya. Konon katanya Teh tahun ini yang berangkat ziarah napak tilas perjalanan sampai ke Karbala itu konon katanya lebih dari 80 negara berdatangan ke sana, betul ya Teh ya? 40 juta ya. 40 juta orang. Itu muslim semua. Nah itu dia, dan sebenarnya mungkin ada ledakan peziarah sekarang ini karena setelah kemarin 2-3 tahun ada pandemi ya. Pandemi. Jadi banyak sekali orang, dan kasihan nih kita lihat di berita-berita peziarah Iran tuh mereka sudah berkumpul di perbatasan, nggak bisa masuk karena terlalu banyak. Jadi nggak diberikan naik untuk mereka sih, bisanya cuma bisa on arrival gitu ya. Mereka tuh banyak banget disuruh pulang lagi, dan kata menurut teman saya yang di Iran, dia bilang gini, pemerintah Iran sudah memberikan kabar-kabar kalau jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana. Sudah gimana ya, namanya juga cinta itu kan. Betul. Ziarah ini sebenarnya luapan spiritual kan ya. Kita luapan rindu gitu ya. Sebenarnya bisa aja kan kalau orang ngomong ngapain jauh-jauh susah-susah. Di sini juga kita bisa ziarah, baca ziarah dari rumah. Emang ya gitu. Karena secara spiritual kita kan yang penting itu hadir kita di sana. Iya, tapi kan ini kita tuh namanya juga rindu ya, pengen ketemu gitu ya. Kalau paling tidak ini aja apa sih peninggalannya lah bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita jauh kita nggak bisa melihat orangnya, kita bisa melihat peninggalannya kan sudah gimana mungkin gitu ya. Ketika ada yang seperti Laila Majnun ya, dapat surat dari Laila, lu betapa bahagianya ya, dia diciumin lah surat itu gitu ya, karena dia yang dipikiran itu kan itu Laila gitu ya. Nah ini juga sama, kita kesana itu menapaktilasi perjalanan kekasih kita dulu. Oh kalau di sini ya, dulu sih anak Mutahari kemarin ada Amazing Race, itu menapaktilasi kehidupan Allah Yarham. Paling tidak kan mereka jadi tahu, oh dulu situ ya, dulu saya tuh seperti ini, seperti pernah menjual koran gitu. Maka setidaknya mereka belajar ini dan langsung melakoni gitu kan. Ketika kita arba'in ini, nah arba'in ini bukan Imam Husainnya saya nggak ikut arba'in karena ini Karbala. Ini arba'in ini untuk survivor. Jadi survivors, jadi Sada Zainab dan Imam Sajjad. Imam Sajjad dan para tawanan lainnya ya, yang perempuan. Kan mereka ketika semua sudah syahid, mereka ditawan dibawa ke Damaskus, ke Syria, di kerajaannya Yazid Tanatullah alaih. Nah ketika 40 hari itu mereka dipulangkan, mereka tuh pulang berjalan ke Karbala lagi untuk mempersatukan kepala Imam Husain, karena beliau dikubur tanpa kepala ya, kepalanya kan di sana, kepalanya di Yazid Tanatullah alaih di sana tuh kan dimainin segala kan kepalanya tuh. Nah waktu itu dia ketika saya dulu arba'in, saya bilang gini ya, aduh saya bilang nggak ini sama sekali, saya suka gini ini dia bilangnya tuh the best, makanya kan the largest gathering yang peace gitu ya, dengan damai kan, nggak ada acara ini apa sih ada meninggal ada korban jiwa, nggak ada. Dan yang terkenal itu hospitality-nya ya, keramahan orang Irak katanya ya, betapa mereka itu kan menjamu orang yang peziarah gitu demi Imam Husain. Mereka bilang ini untuk Imam Husain, ini tamu Imam Husain nih, gratis semua di jalanan, tempat tinggal juga ya, kita kan bisa boleh tinggal di sini. Mereka dengan kalau sedang berburu, silakan kalian tinggal di rumah saya gitu ya, atau sangat senang mereka tuh. Nah sebelah gini, ini tuh saya kita jalan enak banget, pinggir jalan orang ingin minta berkah sama kita ya, ini makanan minuman disediakan. Nah Sayyidah Zainab ya dulu melihat itu kepala Imam Husain di depan ya, terus dengan ini di mereka orang-orang kan dengan pandangan bahwa ini tuh katanya oh ini gerombolan semacam, mereka mungkin ada yang dilemparin lah segala macam gitu ya. Nah ini orang yang mereka tuh kepada kita jauh banget, maksudnya dari negeri yang jauh ya, tapi menurut mereka tuh oh ini tamu Imam Husain. Jadi mereka melakukan itu untuk Imam Husain gitu kan. Jadi sebenarnya di jalan itu ada videonya saya lupa ya,
betapa si ibu ini dia ketika jalan dia tidak mau makan. Bu, bu, kenapa apa nggak? Sayyidah Zainab nggak makan. Ibu istirahat dulu, Sayyidah Zainab nggak istirahat gitu ya. Dia semuanya tuh merasakan apa yang dilalui Sayyidah Zainab dulu. Nah, menurut saya inti dari Arba'in itu juga ya selain menapak tilasi juga kita kan jadi throwback gitu ya ke bawah gitu tuh. Bagaimana mereka dulu gitu ya jalan sejauh ini gitu dengan, dan kalau kita sih jalan kan alhamdulillah dengan keluarga gitu ya, kira-kira keluarga kita mah kayak kadang-kadang orang kadang berekreasi. Tapi Sayyidah Zainab itu kan setelah melalui penderitaan ini ya keluarganya meninggal ya semua, suami anak-anaknya syahid semua kan, terus adik semua ini harus berjalan gitu kan kesana lagi dari Syria juga ada Damaskus jauh, kita hanya dari Najaf 80 kilo saja, ini dari Perjalanan Damaskus berapa hari itu teh 80 kilo teh? kalau mau terusin sekaligus boleh dia satu Berapa lama kali, biasanya tapi peziarah itu? biasanya kita tuh kan berhenti di sana tuh ada ini ya, ada apa, ada tiang-tiang 50 kilo setiap tiang tuh 50 meter ya setiap tiang itu apa 50. Kita tuh udah tiang, nah setiap tiang nanti kita misalnya kita berjalan di Najaf, dulu saya berjalan tuh jam 2 subuh, kita ngambilnya subuh karena waktunya dingin gitu ya, apalagi sekarang kan di Najaf di Irak tuh pada panas semua, jadi kita pagi-pagi terus jalan ya, sebelum kita tuh berarti menghabiskan 5 waktu sholat di jalan subuh di situ. Nah nanti pagi-pagi biasanya kita berhenti di tiang sekian 500 sekian, nah kita berhenti dulu di situ. Misalnya sore nyampainya sore ibu-ibu, ada yang nyampe, nah saya tuh kita yang paling terakhir karena kita tuh pergi jam 2 subuh, nyampe ke tiang tuh 500 baru setengahnya dari Karbala. Saya nyampe jam 8 malam setelah ibadah Isya. Main juga. Karena pada Isya, orang lain sih pada suka kalau minimal maksimal katanya pada maghrib di situ kita enggak. Kita nunggu, nah di situ tuh di Mauqif itu tempat pemberhentian atau rest area. Kita mau mau sholat dulu, mandi, apa sih tidur sekalian juga silakan. Nanti jam 2 subuhnya besoknya kita istirahat, jalan lagi gitu. Meneruskan sisa itu tuh kalau nggak salah 1001 berapa ya? Terakhir tuh gitu, jadi kita jalan lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang mau diterusin satu hari juga bisa kayaknya gitu ya, tapi nggak berhenti kali ya. Kalau kita kan berhenti dulu di Mauqif 2 kali ya berhentinya tuh. Ini yang menarik loh, tulisan kalau saya misalnya googling ya, ternyata untuk perjalanan Arba'in Walk ini bukan hanya umat Syiah, tapi ada Sunni, ada dan jangankan umat di luar dan non-muslim Islam juga banyak. Iya. Berarti harusnya Mbak pantasan selalu dibilang apa, journey of love gitu ya. Nah itu jadi semua ya maksudnya tuh saya merinding dari tadi. ya semoga aja ini menjadi pemersatu umat lah seperti ini, bukan hanya Islam. Karena mungkin perjuangan Imam Hussein itu memang universal ya, Iya, kan? melawan ketidakadilan, kezaliman dimanapun kepada siapapun aja. gitu, siapa aja Dan gitu ketika ya. saya ingat waktu dulu ini katanya Sarah dulu ya yang menceritakan bahwa perjuangan Imam Hussein itu tuh menjadi inspirasi dari perjuangan budak-budak di Amerika. Amerika. Di Amerika siapa yang underground road itu Harriet siapa ya saya lupa ya. Itu katanya menginspirasi mereka tuh kan ada perjalanan underground saya bilang nih kalau saya disuruh siapa dulu aku masuknya Harriet ini deh, saya apalagi Harriet dia yang membebaskan budak-budak kan perempuan, dan ini namanya tuh pergerakannya tuh underground apa, jadi dia tuh ada railway underground, dia tuh mereka tuh pada jalan menuju ke tempat pembebasan gitu ya, maksudnya dari ini di Bandung gitu, diambilin terus mereka jalan malam-malam jalan ke misalnya tempat yang tidak ada perbudakan di situ, saya lupa ini state-nya apa. Jadi ke kota yang provinsi yang di situ tidak ada perbudakan, tidak boleh perbudakan. Jadi mereka tuh semua, jadi si Harriet ini dan rombongannya ngambil misalnya ke sini dari perjalanan dari Bandung itu, misalnya ada yang di Purwakarta gitu ya, dibebaskan. Terus jadi malam-malam sih sepanjang itu dia tahu ada perbudakan di situ, dia ambil, dan seorang itu udah kasih tahu sih, nanti kamu tunggu di sini ya gitu. Misalnya di Cianjur gitu. Nah nanti kemudian sampai ke situ, sampai ke misalnya ke Jakarta, di Jakarta lah tempat pembebasan itu. Nah itu katanya menurut mereka, menurut Harriet ini saya bilang katanya inilah itu katanya dia mereka bilang gini, ini jalan yang diambil oleh Imam Hussein dari Madinah menuju Karbala, jalan menuju pembebasan, karena ini kan pembebasan ya. Berarti journey of freedom. Iya, emang journey of freedom. Dan ini kan kita lihat juga banyak di internet, banyak quote-quote dari yang non Muslim ya, misalnya Nelson Mandela, terus siapa Gandhi gitu ya, terus siapa lagi. Kalau Nelson Mandela saya ingat tuh gini, kata beliau,
Udah meninggal belum saya lupa ya? Udah ya? Ya? Pesan Mandela udah meninggal belum? Saya lupa. Pokoknya dia tuh waktu di penjara 20 tahun gitu ya apartheid kan, kata dia tuh Udah nggak ada. saya tuh udah Late. ya kan udah saya udah mau menyerah katanya gitu, dia bilang saya sudah menyerah, udah deh, oke saya akan menuruti apa yang pemerintah mau. Itu kemudian dia bilang apa ya, dia bilang tiba-tiba dia tuh baca kisah Imam Hussein. Dia bilang, wih, Imam Hussein katanya dia sampai ke menuju kebebasan ya, dengan mengorbankan semua itu istri, anak-anaknya, dia korbankan semua kenikmatan dunia katanya untuk pembebasan ini. Oh, saya tidak akan menyerah. Terus akhirnya kan dia nggak menyerah. Terus dia bilang perjalanan Hussein katanya gitu, perjalanan Hussein bin Ali lah kata yang menginspirasi saya untuk tidak menyerah kepada kezaliman gitu. Oke, banyak sekali ya di situ katanya. Dan menurut Sarah itu dia ada sejarah. Sarah itu katanya ini Sarah mesti lihat ya. Saya ini bukan digibahkan, ini mah di quote. Menurut Sarah yang kemarin jadi bintang tamu Seroja juga kan, ada sumber Seroja. Itu banyak katanya inspirasi Imam Hussein tuh yang menginspirasi perbudakan, maksudnya itu untuk membebaskan diri. Kata mereka tuh dimanapun ada kezaliman di sana Imam Hussein gitu. Dan kalau saya ada meme ya, meme-nya bagus banget. Ketika Biden menang, itu katanya mereka ada, saya pengen ketawa juga. Itu ada dengan ini hijau gitu katanya, Imam Mahdi itu gini ke Biden tuh memeluk, terima kasih ya, kamu sudah kayak gini, Trump itu adalah Yazid modern, berarti kamu sudah membalaskan dendam kami, katanya gitu. Bener, itu katanya populer di sana waktu pas Biden menang. Bahwa ya bahwa Trump itu Yazid, dan ketika Biden menang berarti kan Imam Mahdi itu insya Allah nanti kan akan membalas dendam kan, ya, katanya kamu sudah membalas dendamkan kami ya. Cuma saya lupa ada filmnya gitu kan saya itu bagus juga. Jadi sampai di Amerika pun terkenal ya. Dan ini yang menurut saya kenapa ya Indonesia betapa bebasnya orang-orang yang di Amerika, di Inggris, di Australia, mereka melakukan walking ya kalau setiap tanggal 10 Asyura, mereka kan membawa pawai ya. Karena memang di setiap negara tuh kan mereka pawai dengan damai, sampai orang Kristen juga menjagain gitu kan, mereka bawa banner-banner gitu ya Hussein gitu, sampai ada yang gini-ginian juga, mereka tuh mungkin ada maktalnya, mereka dengan damai bisa melakukan itu ya. Orang Australia, di Australia juga ada di Sydney apa di Melbourne, Manchester yang sering sekarang Manchester. Nah, bentuk dari pawai karena memang salah satu sunat apa namanya direkomendasikan gitu tuh, amalannya harus dilakukan tuh pawai kan. Nah, arba'in ini juga mereka tuh melakukan di Manchester, mereka bikin arba'in walk. Tapi dari mana ke mana ya enggak ya, kita sih alhamdulillah ya ada misalnya ada tujuan yang mungkin kalau yang di Jombang ke Gus Dur gitu ya. Nah, kalau mereka di sana nggak tahu kemana, pokoknya mah jalan aja Manchester waktu dengan membawa banner-banner, karena kan mereka niatnya dakwah ya. Nanti kan mereka orang-orang ada apa sih, dan mereka tuh sering membagikan ini minuman pertanyaan ada peristiwa apa mereka ini tuh biasanya ini ketika Abul Fadl Abbas syahid, mereka tuh bawa ini minuman ditulisannya di sini ditulisin ini tuh minuman apa aqua ya, mineral water, dibelitkan ini dikasihin misalnya benar Abul Fadl Abbas gitu ya, tuh ya gitu. Mereka tuh ini donasi ngasih gratis gitu ke orang-orang di jalan, memantik pertanyaan kan, mungkin orang nanti pengen tahu kan, jadi itu ada gitu ya? chanceday.com gitu ya, misalnya kan supaya ketahuan nanti siapa ini, mereka ini siapa, nah dengan itu mereka tuh dakwah. Maksudnya pengen anak mutahari padahal gitu ya, bagi-bagi minuman gitu ya ketika pas keadaan itu, kejadian itu gitu, sampai mungkin kalau yang arba'in walk itu dewasa semua atau ada? Iya, coba lihat deh videonya, anak kecil ada. Anak kecil itu kan banyak ya yang melakukan prosesi gitu ya, arba'in walk itu napaktilas ya, napaktilas survivor tadi mungkinnya kata Teteh. Tadi bicara tentang hospitality orang-orang Irak gitu ya. Saya pernah menyaksikan satu video yang luar biasa dari orang tua renta pun ingin berkhidmat kepada para peziarah katanya, apapun yang mereka miliki. Bahkan itu ada anak kecil juga yang ikut. Mungkin Teteh ada video yang bisa ditayangkan mungkin. Ada videonya. Sahabat Seroja TV kita ada kita saksikan video. dulu tayangan. Di sana tuh ada video ya. Nggak tahu itu pernah saya share nggak ya? Ada orang tua, dia tidak punya apapun, dia hanya punya korma aja. Ke orang-orang yang duduk di situ di Mauqif, dia bawa korma. Dia bawain korma. Orang tua kan pada ngambilin. Dia tahu. Jadi kalau kita nggak ngambil gitu apa yang itu, mereka tuh kecewa ya, ini nggak mau. Sampai seorang ini yang paling minimal, bukan minimal mungkin, kalau mereka
saya nggak bisa ngasih makanan, nggak bisa minuman, jasa aja. Disuruh gini ke ibu-ibu juga biasanya. Kalau di jalan nanti itu ada juga kursi nganggur. Kita kan lumayan ya. Kita duduk cobain. Tiba-tiba kita duduk tuh seperti diserang dari pinggir kiri kanan tuh orang datang. Wah, Apa itu? mijitin kaki kita. Apa sih? Minta berkah kan? Bilang, jangan. Minta dipijitin, harus dipijitin. Nggak enak ya. Dia minta pengen dipijitin, ini kaki berkah gitu. Ada yang pengen nggak mau saya kan ya. Terus, nah ada lagi yang lebih aneh dulu saya kejadian saya tuh, ada karpet di tengah jalan tuh ya. Karpet bapak, sebenarnya kayak Citayam Walk Fashion Show aja ya. Saya udah jalan di situ, tiba-tiba di belakang saya tuh ya orang pada lewat-lewat, mereka tuh mengumpulkan dari situ tuh debu-debu dari batu gitu, mereka dikumpulin berkah cina gitu, karena untuk yang mereka minta berkah pada tamu Imam Hussein gitu, betapa mereka tuh sangat ya ini tamunya gitu kita kan. merinding terus dari tadi luar biasa ya perkhidmatan perkhidmatannya luar biasa. Untuk sahabat Sroja TV yang menyaksikan di rumah, mungkin kita bisa tayangkan dulu video ya Tanya. Silakan. Salah satu contoh perkhidmatan di acara prosesi Arba'in Walk. الحسين هذا موكب صيني، هذا موكب صيني. شوف حب الحسين دوخ العالم، حب الحسين دوخ العالم، حتى الصينيين اجوا، هذول من الصين، هذول من الصين، واسط بواسط هاي. هذا موكب صيني في محافظة واسط، حب الحسين دوخ العالم، هاي صينية. Where are you from? From America. How many days are you working? 2.5 days. How was it? It's amazing. It feels like home. I wish I could live here and do this every day. It was really great experience. Ziyarat in one side and walking is another experience by itself. It's a spiritual journey. It's the expression of love, and when you have love, it's hard. Physical discomfort doesn't matter at that time. I really liked it. It was a really good experience. It's really amazing to see how Imam Hussein brought everyone together. Why don't have any shoes? Because of the pain they went through, it's not anything compared to that. So. Because that's how I express my devotion to Imam Hussein. Demikian tadi sahabat Sroja TV, kita sudah saksikan ya bahwa di tayangan tadi salah satu pejalan itu dari Amerika ya, wanita dari Amerika. Imam Hussein break us together, katanya membawa kita semua bersama dari segala latar belakang gender, perempuan, laki-laki, sendiri ya, nggak ada grup gitu ya. orang tua, bayi mungkin banyak juga ya, dari berbagai negara, dari berbagai ras, dari berbagai keyakinan, tidak hanya sekotak tentang mazhab Ahlul Bait dan Sunni gitu ya, yang selama ini banyak dipertentangkan. Ternyata yang berjalan, yang mengikuti prosesi Arba'in Walk setiap tahun itu dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Saat ini juga setiap tahun itu terjadi, dan itu bisa menjadi bukti sebenarnya ya bahwa perjuangan Imam Hussein di Asyura, di pertempuran Asyura itu memang tidak mati sepanjang zaman, itu tetap diperingati, itu spiritnya membawa secara universal ke semua orang, menjadi dan inspirasi untuk memerdekakan. Sesuatu yang hoax kayaknya nggak mungkin sebesar ini. Betul. Iya. Gitu ya. Tadi jalan kaki nggak pakai alas kaki. Dia nggak pakai alas kaki. Benar-benar napak tilas. Betul ya, seperti yang grounding. Survivor itu Grounding. ya. Betul, grounding. Saya suka grounding. Tahu misalnya. Aduh, ini perbincangannya benar-benar sangat ya? menarik ya. Hanya karena kita terbatas oleh waktu juga, mungkin sebelum bincang-bincang ini kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu dari Miss Aya dulu mungkin tentang peristiwa Asyura dan Arba'in ini. Ini juga for information, ini Miss Aya tuh udah lama pengen ikut katanya. Udah lama pengen ikut ya. Pengen ikut Arba'in ini. Karena awalnya saya tertarik dengan peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang ada di museum-museum Iran. Nah, waktu itu saya pikir ini adalah yang paling lengkap dibanding negara lain. Betul. Terus kemudian menelusuri tentang Arba'in Walk gitu. Sampai saya bilang ini real gitu. Berapa orang?
juta. Bukan orang lagi. Kok mau gitu? Iya, betul. Terus berhari-hari saya selalu tanya Iya, gitu. dia tuh dulu gini, saya pengen sih, tapi kalau berapa hari kan 3 hari, 2 hari, saya bilang 3 hari, apalagi 3 hari. Itu. Tapi kalau sudah mengalami kayak tadi ya, oh I want to do it every day katanya, kalau emang benar di sini. Emang kalau setelah kita mengalami sendiri, menjalani, nggak ada mau dibilang katanya karena cinta ini segala ketidakenakan, discomfort, emang nggak kerasa, emang karena cinta tuh ya kita tuh nggak kerasa semua yang ini. Misalnya biasanya nggak pernah orang jalan kaki saya dulu kan melendung, oh nggak dirasa, kita nggak kerasa sih, tapi justru makanya ketika diem baru terasa ya ketika nyampe di mana. Nah itu dia, kalau jangan dibayangkan aduh 3 hari 2 hari jalan, tapi kalau udah jalannya mah udah kerasa deh. Iya. Terbawa oleh spirit, oleh jelas. spirit Nah, ini. itu spiritual itu yang menguatkan Spiritual semua. jelas. Silahkan Miss Aya, mungkin ada closing statement Iya, maaf, untuk adik, pemirsa Seroja TV ya, Ya, terkait kalau peristiwa ini gitu. bagi saya, mari kita jadikan Arba'in Walk ini atau spirit tentang pertempuran Karbala itu kita jadikan ambil hikmahnya, karena Arba'in Walk ini kan dilaksanakan dari Iran ke Irak. Kalau misalnya kita selama ini ada dikotomi Iran itu misalnya Syiah, Irak itu Sunni, maka jadikanlah peristiwa ini sebagai pemersatu umat, karena ternyata bukan hanya Islam saja, tapi agama lain juga banyak yang ikut. Jadi pemersatu umat sedunia. Karena kita sebagai Khalifah Art, wilayah kerja kita berarti art gitu. Terima kasih. Dari Teh Feli mungkin silahkan closing statementnya buat pemirsa Seroja TV. Nambahin aja ya. Bukan hanya dari Irak sebenarnya ya. Itu kan dari Irak doang, dari Najaf ke Karbala sebenarnya. Tapi banyak yang orang dari luar itu juga, misalnya ada yang dari Afghanistan, mereka sudah mulai berjalan jauh hari, mereka tuh sudah ikutan berjalan. Dari Pakistan sudah berjalan mereka dari negeri mereka sendiri, yang perbatasan itu mereka sudah berjalan dengan sudah meniatkan gitu ya. Mungkin nantinya pendanya karena ada perbatasan itu urusan nanti deh, mungkin mereka bilang gitu, karena kita mah sudah pokoknya niatnya untuk berjalan menuju Imam Hussein gitu ya. Dan apa ya tadi saya lupa ya yang mau disampaikan tadi, kata baiklah kita apa tadi itu ya, jadi nomor 1 ya. Ini menurut saya bukan masalah Islam atau bukan, atau sini atau si ya. Imam Hussein itu siapa dulu? Kita semua orang sepakat itu adalah cucu Rasulullah. Mau dia si A atau Sunni, tapi kan cucu Rasulullah gitu, itu berhak kita cintai, sudah jelas. Dan yang kedua, beliau itu meninggal syahid itu karena apa? Nah ini yang kayaknya mungkin agak-agak banyak orang yang berusaha ditutupi yang kekuasaan itu, karena beliau meninggal menentang kekuasaan yang ada saat itu, yang zalim. Bahwa ketika kita dipimpin oleh penguasa yang zalim, jangan diam aja gitu ya. Ketika kita dizalimi, jangan diam aja. Dan itulah sebenarnya pesan yang seharusnya tuh sampai. Dan orang-orang ini yang kemudian mengikuti Arba'in ini, mau dia dari orang Amerika, dari orang mana itu, mereka semua itu ini kan bilang itu pesan ini universal ya. Jadi menurut mereka setuju dengan Imam Hussein ini, apa yang dilakukan. Jadi ya mereka ikut menapak terasi, bukan karena dia cucu Rasulullah misalnya, bukan, tapi mereka tuh melihat inilah pejuang ini kemanusiaan, yang keadilan, seperti itu. Jadi siapapun dia ya, dimanapun dia berada, ketika berada dalam ketidakadilan atau ketika diperlakukan tidak adil oleh siapapun, jangan orang Sunda mah gini, sok ikhlas wae abdi mah. Itu menurut saya itu yang saya sering ngomong sama Allah yarham bapaknya. Tak eta orang Indonesia mah ada anaknya yang ketika main di sebuah sekolahan ininya runtuh, si bentengnya runtuh ya, karena dia meninggal. Ikhlas wae gitu. Saya bilang ke bapak gini, tak gitu orang Indonesia, orang Sunda mah ikhlas wae gitu. Jadi di kumaha teh ikhlas aja gitu, padahal kita ada ininya juga ya, emang kita ikhlas menerima apa yang sudah Tuhan tentukan kepada kita, tapi kita tidak diam saja. Oke. Untuk hati yang saya lupa dari awal-awal ketika Asyura juga, perempuan-perempuan ini tidak bertempur kan, tidak wajib untuk perempuan kan untuk berjihad, tapi menolak kezaliman, bahwa ini ada bukan kebenaran gitu ya, bahwa inilah kebenaran, itu semua orang harus, itu mah tugas semua orang ya, bahwa untuk menegakkan kebenaran, ini kebenaran itu seperti ini, this is the truth, itu tugas semua orang, perempuan, laki-laki, anak kecil. Jadi kita juga itu yang dicontohkan oleh Sayyidah Zainab, yang mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya seperti apa dari jadi
ya untuk ibu-ibu kita nih ya, ini remaja putri atau ibu-ibu sahabat Seroja yang sekarang lagi nonton itu, emang kita nggak perlu bawa pedang gitu ya, atau bawa bom gitu meledakkan diri, nggak perlu. Tapi membela kebenaran itu sih emang bukan nggak perlu, tadi nggak wajib ya untuk kita berjihad, tapi membela kebenaran itu kewajiban semua orang. Perempuan kita juga sama, itu wajib gitu ya. Baik Teh Feli, Miss Aya, seru sekali obrolan kita hari ini ya. Saya yakin sahabat Seroja TV juga sangat menikmati perbincangan kita. Hanya apa daya karena kita terbatas oleh timeline ya, ruang dan waktu. Karena kita masih manusia ya. Ada jasa sejarah ruang waktu betul. manusia. Next kita mungkin akan ada perbincangan lagi tentang betapa luar biasanya peristiwa Asyura dan Arba'in ini. Terima kasih atas kehadiran Miss Aya dan Teh Feli di obrolan sore ini. Akhirnya kita bisa juga ya bareng lagi. Sahabat Seroja TV, demikian perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Miss Aya dan Teh Feli bisa menginspirasi sahabat Seroja dimanapun berada. Bahwa perjuangan Imam Hussein itu adalah perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Dimanapun itu kita harus berani melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Inspirasinya luar biasa dari Imam Hussein, dari perjuangan Imam Hussein ini tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih sahabat Seroja TV. Sebelum kita akhiri, Teteh ada doa dulu mungkin mau kita salawat akhir ya. Kita akan minta Teh Feli untuk menutup perbincangan ini dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri dengan doa, saya juga mau lihat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang kita di sini nih gimana kita nggak bisa Arba'in, silakan aja ya, mau misalnya ibu mau diniatkan aja ini kita sama ini ya Arba'in, jalan kemana kayak gitu, atau ziarah Arba'in bisa dari mana saja, ada ziarah selain ziarah Asyura, ada ziarah Arba'in juga bisa ibu apa lakukan itu. Yang penting hati kita insya Allah hadir di sana ya. Mungkin fisik kita enggak, tapi hati kita insya Allah di sana. Dan selawat yang akan saya bacakan ini adalah selawat yang katanya jika engkau ingin membahagiakan Nabi dan keluarganya, bacalah selawat ini setiap pagi dan petang. Iya, pagi dan sore. Jadi ketika mungkin terbit matahari dan ketenggelam matahari ya. 3 kali dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad dan al-wasilah wa syafa wal fadilah wa datal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa lam arahu fa tahrimni yaumil qiyamati riyatahu warzuqni subatahu wa tawaffani ala millatahu washqini min hawdi mashraban rawiyan sa'iqan hani'an la ba'da wa abadaina ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amantu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wajhu. Allahumma baligh ruhani tahiyatan katsiratan wa salama. Allahumma shalli ala Muhammad wa taufiqi ila billah. Itu apa tuh? Kita nggak pakai mata kan kita ngobrol doang. Bukan tausiah. Iya. Demikian sahabat Seroja TV untuk tayangan Seroja TV episode kali ini. Semoga diluaskan keberkahannya untuk kita semua. Kita akhiri dengan menyampaikan salam ke Imam Hussein dulu mungkin ya Teh ya. Assalamualaikum Hussein wa ala Ali ibnil Hussein wa ala auladil Hussein wa ala ashabil Hussein. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Jangan lupa sahabat Seroja TV untuk like, komen, dan subscribe. Yang penting share ya. Share tayangan untuk Seroja TV kali ini ya. Terima kasih atas perhatian sahabat Seroja TV semuanya. Wa ma taufiki illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.